Dikisahkan dalam sejarah, keturunan Bani Israel banyak terlahir para nabi dan rasul. Adapun cerita-cerita tersebut, sampai zaman sekarang kisah mereka banyak diceritakan. Melalui para penceramah agama, pendidikan, dibukukan, serta menjadi obrolan di kalangan masyarakat, serta sebagian manusia menjadikan pelajaran dan inspirasi. Dan dari keturunan Bani Israel ini, oleh Tuhan diberi kemampuan, di atas rata-rata umumnya manusia di dunia ini, dan disebut sebagai mukjizat. Seperti contoh Nabi Musa membelah laut, Nabi Daud dengan kekuatannya mengalahkan Raja Jalut, Nabi Sulaiman dengan kerajaannya, serta kemampuannya menguasai angin. Bisa bicara dengan hewan, menaklukkan bangsa jin sebagai pasukannya, dan lain-lain. Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, serta kemampuan lain-lain. Tentu semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta banyak ada yang tercatat dalam sejarah, maupun tidak tercatat, dalam sejarah kelebihannya, para keturunan Bani Israel ini. Kita membahas tentang cerita tokoh, dari kalangan keturunan Bani Israel, yang mempunyai kekuatan fisik, serta tenaga lebih dari 1000 kekuatan manusia laki-laki. Pada umumnya, yang terkenal, atas nama Samson, Simson, atau dalam bahasa Arab, disebut Sam'un al-Ghazi. Simson dalam bahasa Ibrani atau Syamun bahasa Arab, artinya yang berasal dari matahari. Nabi Syamun adalah salah seorang nabi, dari kalangan Bani Israel. Kisah Nabi Syamun, Samson, atau Simson ini tidak terdapat dalam Al-Quran, namun kisah Syamun ini ada pada cerita hadis Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan saat Nabi tersenyum, para sahabat pun bertanya, "Gerangan apakah kau yang mulia, tersenyum?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang nabi, dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Beliau adalah Syamun." Cerita Samson ini berawal berkumpulnya, pada saat bulan suci Ramadan. Rasulullah bercerita mengenai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernama Syamun al-Ghazi. Syamun alaihi salam, telah dianugerahkan oleh Allah dengan kekuatan luar biasa, seperti melembutkan besi, mampu menewaskan binatang buas. Dan kekuatannya yang terkenal sampai saat ini, adalah mampu mengangkat tiang istana, dan merobohkannya. Samson ini menentang keras perbuatan kaumnya, yang ingkar dengan perintah Tuhan pada masa itu. Raja Israel sendiri, adalah seorang yang ingkar dengan perintah Tuhan. Sifat istiqomah Samson ini, dikisahkan dikhianati oleh istrinya. Samson ini memberitahukan kelemahannya, bila kekuatannya akan hilang, dan dia akan seperti orang biasa. Berawal tentang kisah ini, pada saat Samson banyak melakukan perlawanannya terhadap Raja Israel, yang kejam, dan tidak taat pada perintah Tuhan. Selain itu Samson ini, banyak membela kaum yang tertindas oleh sang raja. Maka raja pun murka, serta memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya. Karena Samson ini, dianggap sangat berbahaya terhadap kekuasaannya, serta kerajaannya. Maka dari itu semua cara dilakukannya agar Samson ini bisa binasa. Karena dia diberi kekuatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbagai cara para pasukannya untuk membunuh Samson pun tidak berhasil. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Samson. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya, atas nasihat para penasehatnya, diumumkanlah. Maka barang siapa yang dapat menangkap Syamun al-Ghazi, akan mendapat hadiah emas, dan permata yang berlimpah, serta diberi jabatan di kerajaannya. Mendengar sayembara itu, istri Samson pun tertarik dengan imbalannya. Dengan kelicikannya, istri Samson ini merayu suaminya, agar memberi tahu kelemahannya. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, dia berkata kepada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku ini." Akhirnya Samson diikat oleh istrinya saat ia tertidur, lalu dia dibawa ke hadapan sang raja.
Beliau disiksa dengan dibutakan kedua matanya, dan diikat serta dipertontonkan di istana raja. Sang raja pun puas, dan mempermalukannya, atas keberhasilannya menangkapnya, berkat jasa istri Samson sendiri. Karena diperlakukan yang sedemikian hebatnya, Nabi Samun Al-Ghazi berdoa kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat. Dengan kekuatannya, Samson berhasil merobohkan tiang istana, akibatnya seluruh bangunan kerajaan pun hancur. Dan seluruh manusia yang ada di dalamnya pun ikut binasa. Termasuk Raja Israel, beserta istri Samson pun ikut binasa, tertimpa reruntuhan bangunan kerajaan. Setelah kejadian itu, Samson atau Samun menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang, menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah selesai menceritakan cerita Nabi Samun Al-Ghazi yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Samun Al-Ghazi." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang dan mewahyukan bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Demikianlah kisah tentang Samun Al-Ghazi atau disebut Samson. Semoga dapat menghibur serta bermanfaat. Semoga dapat bertemu kembali, dan terima kasih.